672. Richard ingin menelepon, dan bos di belakang layar menggelengkan kepalanya untuk menghentikan. Jangan berkelahi dulu, kali ini, sebenarnya, Anda tidak perlu harus menangkapnya dan bertindak secara kebetulan. Jika Anda menemukan pegangan untuk Yu Tianle, ancam dia lebih dari menangkapnya. Lebih efektif. Inilah yang baru saja dipikirkan oleh bos di belakang layar. Dia baru saja menganalisisnya dengan cermat dan menemukan bahwa dia masih meremehkan keluarga yang tersembunyi. Pengawal di sekitar Yu Tianle, orang-orangnya mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Karena itu, lebih baik berhati-hati. Pikir Richard, oke. Dengarkan saja dia. Richard tidak melakukan panggilan ini, tetapi Yu Tianle tiba-tiba keluar. Siapa ini untuk melihat? Mungkin. Kalau begitu ayo pergi sekarang, Richard tidak sabar untuk pergi. Untuk mengambil inisiatif, memang perlu untuk mengambil inisiatif. Apa terburu-buru? Anda baru saja membuat saya marah, bos di belakang layar bersenandung. Richard terdiam, nah, kenapa kamu tidak marah? Sejujurnya, kecelakaan dengan Alice terakhir kali membuat Richard takut dan bahkan menolak untuk bersama wanita lain. Terlebih lagi, Richard masih merasa bahwa bos di balik layar masih sengaja menggoda dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah wanita seperti itu, siapa yang bisa membuatnya sangat menyukainya. Dia berbeda dari Gracia. Gracia sangat setia, dan dia sering keluar untuk bermain. Perbedaan ini jelas. Apa yang kamu katakan? Bos di belakang layar tersenyum menawan, dengan segala macam gaya. Richard Si datang dan pergi, dan berkata dengan serius, saya tidak akan tergoda. Pergi ke kematian. Bos di belakang layar menepuk dahi Richard. Beban yang berat ini, teriak Richard, dan bosnya menghilang di balik layar, mengusap keningnya untuk Richard, kekasih kecil, kenapa kamu tidak bicara kali ini saja? Richard terdiam. Oke, kamu tidak menyukaiku. Lupakan saja, bos di belakang layar mengambil minuman dan Richard terbatuk. Kakak, jangan membuat masalah, oke. Siapa yang membuat masalah denganmu? Sungguh, aku ingin memukulmu, tetapi tidak ingin memukulmu, baiklah, aku akan membiarkanmu memeluk lagi, kali ini aku tidak akan bertanya tentang detak jantungmu, bos di belakang layar itu serius diperintahkan. Richard tidak bisa menolak, dia patuh. Katakan. Kakak, sepertinya kamu gemuk, kata Richard jujur. Pergi ke neraka. Bos di belakang layar berjuang dengan marah, menepuk dahi Richard, tetapi ketika akan difoto, dia enggan, dia bersenandung, pergi, sekarang pergi dan lihat. Richard Song berkata, kakak, meskipun aku tidak menyukaimu, aku masih mendengarkanmu. Dengarkan kentut, terlalu patuh, aku benci tahu. Biarkan kamu memelukku, kamu benar-benar memeluk. Bos di belakang layar memelototi Richard. Richard terdiam. Dia membujuk bos di belakang layar sebelum dia setuju untuk keluar. Richard disebut mawar hitam. Terhubung. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Black Rose terdengar dingin. Mengapa Anda melakukan ini begitu lama? Mawar hitam hanya menunggu kejengkelan. Aku akan pergi ke suatu tempat bersamanya. Richard berkata jujur, bagaimanapun juga, Black Rose melindungi dirinya sendiri. Kamu pergi saja dan katakan padaku apa yang harus dilakukan. Apakah Anda khawatir bahwa saya tidak mengikuti Anda, kan? Yakinlah, aku akan mengikutinya. Mawar hitam putus asa. Tidak, kemana saya pergi mengunjungi Tianle? Mawar hitam yang marah tercengang, bagaimana kamu tahu Yu Tianle? Richard tidak banyak bicara. Dia mengatakan bahwa bos di belakang layar melihat Yu Tianle. Ini tidak akan berhasil. Anda harus memberitahu ibumu Karen Li. Orang-orang di sekitar Yu Tianle benar-benar hebat. Jangan mengambil risiko. Black Rose tidak pernah menganggapnya serius. Setelah dia ditundukkan oleh pengawal Wan Ziwen terakhir kali, dia menyadari betapa menakutkan pengawal keluarga rahasia itu. Oleh karena itu, Karen Li tidak hadir, dan Black Rose sama sekali tidak setuju dengan Richard. Tapi aku juga harus melatih diriku sendiri. Richard sekarang memiliki beberapa bom di tangannya, dan kekuatan bertarungnya juga meningkat pesat dibandingkan saat dia di rumah. Richard percaya diri, tapi pasti tahu dirinya. Pertumbuhan adalah untuk meningkatkan dalam bahaya. Setidaknya, Richard merasakannya sendiri. Setelah mengalami situasi putus asa pengembara terakhir kali, Richard merasa bahwa kekuatannya luar biasa. Ini benar-benar tidak dekat dengan kematian, dan saya tidak tahu seberapa besar potensi yang saya miliki. Richard, olahraga, saya tidak akan mengatakan Anda, tetapi jika hidup aman, jika Anda mati, apalagi yang Anda lakukan? Suara mawar hitam itu tidak dingin, dan sebenarnya sedikit melunak, untuk mengatakan hal yang sama. Yah, kalau begitu kamu memberitahu ibuku bahwa masalah ini bagus, aku akan pergi dengan bos di belakang layar sekarang, Richard berkompromi, dan Black Rose benar. Lebih baik bicara dengan ibuku. Setidaknya jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, Anda bisa melakukannya lagi. Jika tidak, hanya ada satu kehidupan. Jika Anda mati, Anda akan pergi. Ini baik. Dan masih banyak lagi, apa lagi? Kamu banyak bercerita padaku, apakah kamu peduli padaku? Tanya Richard. Memperhatikanmu. Apa menurutmu ada yang salah dengan otakku? Mawar hitam itu kesal. Ah, Richard sibuk menutup telepon. Ya, wanita acuh tak acuh seperti Black Rose, yang mampu melindungi dirinya sendiri, juga sepenuhnya menatap wajah ibunya. Jika suatu hari melampaui dia, dia pasti akan pergi tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia bisa peduli pada dirinya sendiri dalam situasi ini? Saya sendiri sedang memikirkannya. Tapi begini, gambar Richard agak aneh, yaitu, terakhir kali dia melihat foto mawar hitam, dia, nah, apa yang Anda pikirkan? Richard mengambil mobil di belakang bos, tetapi bos mengemudi, dan Richard tidak berani menatapnya. Lagi pula, dia cantik. Di sini, mawar hitam segera memanggil Karen Li dan mengatakan ini, Karen Li tentu saja setuju dan berkata untuk segera datang. Black Rose merasa nyaman sekarang, mendengus, dan melaju untuk mengikutinya.
Tentu saja, jika dia tahu, dia memaksa Richard untuk memikirkan fotonya sekarang, dan dia akan segera melarikan diri. Lagi pula, sudah lama sejak aku bergaul dengan Richard. Richard tidak menyebutkan hal itu. Black Rose sendiri lupa fotonya. Dia dilihat oleh Richard, kamar mewah. Yu Tianle sedang menunggu, siapa yang dia tunggu? Wan Ziwen. Pintu terbuka dan Wan Ziwen masuk. Yu Tianle tersenyum sedikit, silakan duduk. Apa yang akan kamu lakukan? Wan Ziwen bertanya dengan acuh tak acuh. Cara dia datang adalah memaksa Richard putus asa, lalu Richard akan memohon untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia merasa bahwa kegagalan terakhir adalah membuat Richard tidak cukup putus asa pada saat itu. Ini rahasia, tetapi Nona Wanda meminta saya untuk bertemu. Saya sangat senang, apakah Anda ingin makan? Bersama. Anda Tianle mengundang sambil tersenyum. Wan Ziwen mengerutkan kening, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Yu Tianle kesal di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya, karena kekuatan Wan Jia benar-benar lebih baik daripada Yao Jia. Kamu biarkan aku datang, sepertinya kamu sangat menyukai Richard itu. Anda Tianle sangat tidak senang. Apa yang dimiliki Richard? Wan Ziwen, yang tidak bisa mendapatkan dirinya, menyukainya. Anda Tianle cemburu, mengapa? Melihat Wan Ziwen yang sempurna, Yu Tianle iri dengan kecemburuan dan kebencian. Wanita seperti itu harus mendapatkannya sendiri, sampah Richard, juga layak. Ya, aku jatuh cinta padanya. Di masa depan, dia akan menjadi laki-laki saya, dan akan mengubah nama keluarganya Wan. Wan Ziwen berkata dengan acuh tak acuh. Yu Tianle mendengus, kalau begitu dia benar-benar sial, kamu biarkan aku datang, tidakkah kamu akan membiarkannya pergi? Anda juga melihat apa yang dia lakukan di rumah saya, biarkan saya pulang dengan yang mulia kalah, Richard, benar-benar mati. Dia tidak bisa mati, karena dia akan menjadi laki-laki saya, kata-kata saya tidak cukup jelas. Suara Wan Ziwen dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Katakan padaku untuk membiarkannya pergi. Anda Tianle sangat marah. Aku tidak ingin dia mati. Wan Ziwen berkata, duduk dengan malas di sofa. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau katakan? Yu Tianle kesal, tetapi dia tiba-tiba mengerti, mencibir. Oh, saya mengerti, apakah Anda ingin saya membuat seluruh strategi, kan? Lalu kamu keluar untuk menyelamatkannya. Salah. Aku tidak akan menyelamatkannya, dia akan memohon padaku, tolong mengerti. Wan Ziwen berkata dengan acuh tak acuh. Yu Tianle tercengang, mengerti. Terserah Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Wan Ziwen tidak tertarik untuk tinggal. Bangun lurus dan pergi keluar. Wan Ziwen, apakah kamu layak untuk ini? Dia hanya sampah, tidak layak untukmu. Anda Tianle berkata dengan cemburu. Dia bukan sampah, itu laki-laki Wan Ziwenku. Wan Ziwen tiba-tiba acuh lagi. Bab 673. Wan Ziwen menentukan pikirannya. Bahkan jika Richard tidak meminta dirinya sendiri terakhir kali, keinginannya untuk mengontrol membuatnya ingin Richard bertanya lebih banyak padanya. Richard sudah mendapat tempat besar di hatinya. Dia tidak bisa menyangkalnya sendiri. Dia berpikir bahwa dia adalah orang pertama yang tergoda oleh seorang pria, dia sangat menyukainya. Karena itu, setelah Richard, dia pasti akan menjadi miliknya sendiri. Anda Tianle hanya memiliki lebih banyak kecemburuan dan kecemburuan. Mata tegas Wan Ziwen membuatnya cemburu. Bisakah sampah Richard benar-benar disukai oleh Wan Ziwen? Anda tahu, Yu Tianle adalah pemuda dari keluarga rahasia. Wanita yang tidak bisa dia tangani, sebenarnya jatuh cinta pada sampah yang jauh lebih buruk dari dirinya sendiri. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Richard itu sial. Anda Tianle kesedihan dan kemarahan. Wan Ziwen, sudahkah kamu memikirkannya? Jika Anda ingin Richard menjadi laki-laki Anda, tidakkah ayahmu setuju? Anda Tianle berkata dengan dingin. Ayah Wan Ziwen, saya pasti tidak akan setuju. Ini urusanku, kamu tidak perlu peduli. Wan Ziwen berkata dengan dingin. Yu Tianle kesal, tetapi Wan Jia benar-benar lebih kuat daripada Yao Jia-nya. Bahkan jika dia marah, dia tidak punya pilihan. Sekarang bukan waktunya untuk memalingkan wajahnya. Itu urusanmu, Yu Tianle berkompromi. Teks Wan Zi ini bukan horor biasa. Aura Wan Ziwen, tetapi aura keluarga tersembunyi masa depan 10.000 kepala, jadi Yu Tianle tidak tahan. Tahu saja. Juga. Temui saya hari ini, jangan beritahu Richard, jika Richard tahu, apa konsekuensinya, tidak perlu saya jelaskan dengan Anda. Mata indah Wan Ziwen berkilat dingin. Saya harus mengatakan, aura Wan Ziwen sangat kuat. Bahkan ekspresi Yu Tianle berubah, dia kesal, tetapi dia tidak bisa keluar. Yah, aku tidak akan membiarkan dia tahu, tapi aku tidak ingin kehidupan Richard, kehidupan ibunya Karen Li, kamu tidak boleh ikut campur lagi. Tanda tanya petik 2. Karen Li, apapun yang kamu mau, aku tidak menyukainya. Lebih baik semua orang di sekitar Richard mati. Itu yang terbaik. Wan Ziwen berkata dengan acuh tak acuh. Yu Yule yang dingin merasakan rambut di hatinya setelah mendengar kalimat ini. Wan Ziwen terlalu kejam. Ya, kalau begitu kamu tidak terlalu banyak ikut campur, aku mendengarkanmu, Yu Tianle mengangkat bahu. Kata-kataku sudah berakhir, pikirkan sendiri. Wan Ziwen mengayunkan kakinya yang panjang dan berjalan keluar, tetapi di pintu, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, Richard, itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kalimat ini bermakna, tetapi di mata Yu Tianle itu adalah sindiran. Benar saja, Sishi muncul di mata sepasang kekasih. Sampah Richard berubah menjadi luar biasa di mulut Wan Ziwen. Richard beruntung. Wan Ziwen pergi, dan Yu Tianle terdiam dan kedinginan di sini. Dia memikirkan beberapa cara. Kamu bisa menyiksa Richard dulu. Namun, baru saja Yu Tianle melihat Wan Ziwen yang luar biasa, ditambah dia tidak mendapatkan logan terakhir kali, dia tidak bisa menggambarkannya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang dan terhubung. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia baru saja tertidur, saya tidak nyaman untuk menjawab telepon. Suara di telepon sangat hati-hati. Kemari. Aku akan menunggu untuk Anda.
Aku tidak bisa melewatinya. Dia hanya tertidur dan minum, suara wanita itu masih terdengar hati-hati, seolah-olah dia sedang menyelinap. Kemari. Aku merindukanmu, kemarilah. Anda Tianle berkata, suara ini adalah perintahnya. Rindukan saya. Kamu hampir menikah terakhir kali, apakah kamu masih merindukanku? Suara wanita itu mengungkapkan ketidakpuasan yang luar biasa. Bukankah kamu juga sudah menikah? Yu Tianle mengangkat bahu dan tersenyum aneh. Ya, aku sudah menikah, jadi jangan ikat aku. Oke, aku punya sesuatu untuk dikatakan, aku merindukanmu, datang ke sini. Oke, oke, di mana kamu? Aku di sini, Richard, bos di belakang layar sudah tiba di tempat ini. Richard melihat tempat ini dengan heran. Itu benar-benar mewah, dan Richard mempercayainya. Bos di belakang layar benar-benar tahu di mana Yu Tianle berada. Yu Tianle, aku terlalu suka bermain, terutama wanita. Saya benci pria seperti itu, kata bos. Kakak, bukankah kamu sering bermain juga, men? Richard bergumam. Seperti apa wanita sebagai bos di balik layar? Berbagai jenis perasaan asmara. Pria kecil, masih berbicara denganku. Saya belum benar-benar bermain dengannya. Saya merasa mual ketika orang-orang itu menyentuh saya, bos mendengus. Ya, meskipun dia masih membiarkan pria itu bersama Ouyang Fei terakhir kali, tetapi dia sendiri mengatakan bahwa jika dia benar-benar ingin pria itu menyentuhnya, dia akan segera memalingkan wajahnya. Ini sama seperti melihat Richard untuk pertama kalinya. Oke, aku salah paham denganmu. Richard terdiam. Mengetahui kamu salah paham. Bersalah. Bos di belakang layar tersenyum menawan. Ah, rasa bersalah. Kamu dapat yakin bahwa kamu sekarang adalah kekasih kecilku, jadi aku akan menjadikanmu sebagai batu giok untukmu, yakinlah, bos di belakang layar tersenyum sedikit. Richard bahkan lebih terdiam, apa artinya semua itu? Jangan katakan itu. Kakak, bisakah kamu masuk? Richard tidak sabar, lebih baik bisa menangkap beberapa pegangan Yu Tianle. Itu setara dengan menempatkan mata-mata lain di Yujia, maka ada terobosan. Apa terburu-buru? Pengawal Yu Tianle sangat kuat. Anda tidak bisa masuk dengan terburu-buru. Kamu harus menunggu. Ketika dia keluar, cari peluang untuk masuk. Bos di belakang layar tentu memiliki pengalaman di bidang ini. Richard mengangguk, tetapi di belakang layar bos tiba-tiba meledak, mengeluarkan teleskop dan melihatnya selama beberapa detik. Yo, apakah ada yang seperti itu? Apa masalahnya? Tanya Richard. Cari sendiri. Bos di belakang layar memberi Richard teleskop. Richard melihat dan menemukan bahwa sebuah mobil datang dan berhenti di suatu tempat, dan turun seorang wanita cantik dengan sosok yang sangat baik, mengenakan kacamata hitam dan topeng, licik. Siapa yang cantik ini? Richard belum pernah melihatnya, tapi teleskop bisa melihat sosok wanita itu, sempurna sampai ekstrim. Harus cantik luar biasa. Ini tidak diragukan lagi. Jika saya mengatakan bahwa Anda adalah istri sepupu Yu Tianle, apakah Anda akan terkejut? Bos di belakang layar berkata dengan jijik. Yah, enak tapi pangsit. Richard benar-benar tidak bisa berkata-kata, Yu Tianle baik-baik saja. Dasar bajingan. Kelinci tahu bahwa jika Anda tidak memakan rumput di samping sarang, Yu Tianle tidak hanya makan tetapi juga rumput kerabat. Ini juga merupakan pandangan yang terfragmentasi, dan Richard membenci hal-hal seperti itu. Ya, ini kalimatnya, kata bos. Richard ingin pergi, ini harus dianggap sebagai pegangan Yu Tianle, kan? Mengetahui ini benar-benar lebih baik daripada menangkapnya. Sepertinya kita datang dengan baik kali ini, dan kebetulan menemukan hal seperti itu, bos di belakang layar tersenyum sedikit, tetapi dengan cepat menganggapnya serius. Ya, jika Anda memberitahu orang-orang Youjia, maka Yu Tianle, jangan katakan apapun tentang mewarisi Youjia, dapat dipanggil oleh semua orang di Youjia. Ini benar-benar pegangan yang besar. Richard bersemangat dan segera memanggil Black Rose untuk mengatakan ini, dan Black Rose datang diam-diam. Ada juga rasa jijik di wajah Black Rose. Konsep Black Rose sangat positif. Dia benar-benar merasa jijik dengan hal semacam ini. Kalau begitu kita akan masuk nanti, ayo kita berfoto langsung terlepas dari 3, 71 dan 21. Ambil foto mereka sebagai pegangan. Kata Richard. Dia juga ingin melihat betapa lucunya tampilan Yu Tianle ini dalam kengerian. Black Rose mengerutkan kening, dan ketika datang untuk mengambil foto, dia memikirkan masa lalu ketika Ouyang Fei menyakitinya dan mengambil fotonya. Ini adalah rasa sakitnya. Ditemukan bahwa wajah mawar hitam tidak terlalu bagus, dan tentu saja Richard memikirkan mawar hitam yang difoto, jadi dia dengan ramah berkata, ada apa? Black Rose marah, beraninya kamu menyebutkannya lagi, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Bos di belakang layar tidak senang, hei, mawar hitam, mengapa kamu galak padanya? Tidak, Richard, lupakan itu, Black Rose acuh tak acuh. Richard mengangguk, tetapi tersenyum pahit di dalam hatinya, bagaimana hal ini bisa dilupakan? Bagaimanapun, sosok Black Rose sangat bagus, sangat sempurna. Bagaimana ini bisa dilupakan? Anda tidak akan pernah bisa melupakan seorang pria. Cek, apa yang kamu pikirkan? Black Rose melihat ekspresi jijik Richard dan benar-benar mengerti. Kenangan, dan bahkan aftertaste, dia tiba-tiba marah. Saya tidak memikirkan apapun, Richard menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan mawar hitam itu membumbung tinggi. Oh, saya tahu, bos di belakang layar adalah wanita yang cerdas. Baru saja Richard menyebutkan bahwa mengambil foto, mawar hitam itu berbalik, lalu. Ternyata Ouyang Fei mengambil fotomu, jadi kamu ingin membunuhnya, kan? Bab 674. Ekspresi Black Rose marah. Bos di belakang layar mengerti, apakah dia benar? Tapi dia bertanya dalam sekejap, tetapi mawar hitam adalah pembunuh wanita pertama, sangat kejam, sangat waspada, tetapi bagaimana mungkin mawar hitam seperti itu difoto oleh Ouyang Fei? Bagaimana Anda melakukannya? Mawar hitam sukarela. Ini tidak mungkin. Bos di belakang layar tahu bahwa Black Rose sangat konservatif dalam hal ini.
Jadi alasan mengapa Ouyang Fei bisa menerimanya pasti ketika Black Rose tidak tahu, seperti terluka. Tertidur. Itu mungkin untuk mabuk. Bai Mi memiliki akhir yang jarang. Saya tidak berharap seorang wanita yang waspada seperti Black Rose menjadi begitu mendung. Bos di belakang layar menghela nafas dengan emosi, Black Rose tidak waspada. Bahkan jika Ouyang Fei menyentuh dirinya sendiri, bisakah dia memotret dirinya sendiri? Bos di belakang layar mencibir, tidak mungkin. Ouyang Fei, gadis kecil itu, berani memainkan usus bunga semacam ini di depan dirimu sendiri. Dalam keraguan, bos di belakang layar juga marah pada saat yang sama. Saya tidak berharap Ouyang Fei benar-benar melakukan hal seperti itu dan menembak seorang wanita. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh orang tanpa garis bawah? Di balik layar, bos mulai membenci Ouyang Fei. Sebelumnya, Ouyang Fei punya potensi, tapi sekarang. Di balik layar, sang bos berpikir, akankah Ouyang Fei ini kecanduan memotret mawar hitam? Pernahkah Anda berpikir untuk memotret diri sendiri dan mengancam mereka? Pasti memikirkannya, tetapi ingin menembakku. Mimpi. Iya, Black Rose mengakui dengan dingin, kalau begitu, maukah kamu membiarkan aku membunuh Ouyang Fei sekarang? Tidak. Ouyang Fei adalah pembunuh yang saya kembangkan, belum lagi, dia meningkat dengan cepat, dia tidak memiliki garis bawah, Anda mungkin tidak dapat membunuhnya sekarang. Bos di belakang layar berkata langsung. Dalam industri pembunuh, orang-orang yang tidak memiliki garis bawah akan hidup lebih lama, karena orang-orang seperti Ouyang Fei akan melakukan segalanya untuk bertahan hidup. Kamu tidak membiarkan aku membunuhnya, kamu tidak takut dia mengambil fotomu. Mawar hitam berkata dengan jujur. Lagi pula, Ouyang Fei telah lama berhubungan dengan bos di belakang layar. Anda harus tahu bahwa Ouyang Fei mengambil foto mawar hitam pada waktu itu, tetapi hanya butuh beberapa hari untuk melakukannya. Selama ini, dengan kepribadian berani Ouyang Fei, diperkirakan kemungkinan akan berhasil. Richard juga melihat bos di belakang layar. Apakah si jalang Ouyang Fei diam-diam memotret bos di belakang layar tanpa sepengetahuan bos di belakang layar? Hanya saja bos di belakang layar, seperti mawar hitam pada saat itu, tidak menyadarinya. Dia menembakku. Kecuali dia ingin mati. Bos di belakang layar berkata dengan dingin. Aku tidak memikirkannya saat itu, tetapi dia melakukannya, kata mawar hitam dengan kosong. Ya, dia menyelamatkan Ouyang Fei saat itu, apakah itu intim untuk Ouyang Fei? Saya tidak pernah berpikir bahwa Ouyang Fei benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Bos di belakang layar tidak berubah warna, saya berbeda dari Anda, Black Rose terdiam selama 3 detik, ya, Anda lebih baik dari saya, dan saya harap Anda tidak mengalami hal seperti itu, karena untuk itu semacam itu, bagi seorang wanita, bahayanya selalu tak terhapuskan. Richard tercengang. Bos di belakang layar tidak banyak bicara, hanya melirik mawar hitam. Mawar hitam, saya tidak akan menyebutkannya lagi, dan saya akan melupakan masalah ini, Anda dapat yakin. Richard sangat serius. Dia berpikir tentang fakta bahwa dia menembak dan menembak dirinya sendiri untuk foto itu. Jelas, cedera ini sangat bagus untuk Black Rose. Dia tidak peduli, dia tidak terluka, bagaimana dia bisa menembak dirinya sendiri. Mawar hitam tercengang, kata Richard, dan matanya yang tulus membuat jantungnya berdegup kencang dalam sekejap, dipercepat tanpa bisa dijelaskan. Ini sangat tersentuh. Richard benar-benar mengatakan hal seperti itu, dia tidak terduga. Mawar hitam. Richard Song berkata dengan nyaman, sebenarnya, foto itu telah dihancurkan, kamu bisa perlahan melupakannya. Yah, aku perlahan akan melupakannya. Suara Black Rose tidak sedingin sebelumnya. Dia tidak memahaminya sendiri. Baru saja dia ingin membunuh seseorang. Sekarang, dia begitu tenang, ada apa dengan dirinya sendiri. Richard tidak banyak bicara, jika kamu tidak pergi lagi. Khawatir tentang cedera adegan sentuhan, Black Rose. Untuk menangkap pegangan Yu Tianle, maka Anda harus mengambil bukti. Tidak, aku harus pergi. Itu tugasku untuk melindungimu. Saya tidak akan membiarkan diri saya gagal lagi. Selama kamu melupakan hal itu, aku juga akan perlahan melupakannya. Mawar hitam menggelengkan kepalanya. Bagaimana mengatakan, fotonya sendiri hanya Ouyang Fei dan Richard yang melihatnya. Ouyang Fei adalah seorang wanita, tetapi Richard adalah seorang pria, yang berbeda. Bagaimanapun, Richard adalah pria pertama yang melihatnya. Master di jantung mawar hitam sangat besar. Richard lupa, dia bisa mengikuti. Yah, aku akan lupa, percayalah. Richard tampak serius. Ya, kakak, bisakah kamu masuk sekarang? Richard tidak bisa menunggu. Wanita itu telah masuk untuk sementara waktu, dan sekarang dia berusaha menemukan cara untuk menerimanya. Itu yang terbaik. Anda pasti dapat mengambil gambar dengan pegangan. Oke, Black Rose, bisakah kamu menghindari orang-orang itu? Tanya bos di belakang layar. Anda Tianle beberapa pengawal, Anda harus membawa mereka pergi. Ya, Black Rose segera berlalu. Richard, bos sudah menunggu di belakang layar. 3 menit kemudian, telepon Black Rose datang dan Richard menjawab, biarkan saja, paling lama 3 menit, kamu masuk. Telepon ditutup seolah-olah seseorang sedang mengejar mawar hitam. Richard tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan dengan cepat masuk dengan bos di belakang layar. Inspeksi waspada Richard, tempat ini dijaga ketat, tetapi bos di belakang layar juga bos pembunuh, tentu saja memiliki set sendiri, dengan Richard, sebenarnya menyelinap masuk. Saya menemukan pintu kamar Yu Tianle, tetapi masih ada 2 orang di pintu. Tampilannya sadar, pada pandangan pertama adalah master terbaik. Richard mempertimbangkan, situasi ini, bergegas langsung, mungkin tidak. Harus memikirkan cara lain. Sayangnya, jika ibu telah datang ke sini, maka itu sederhana. Memecahkan 2 orang ini dengan kekuatan ibu, belum lagi angin sepoi-sepoi, tidak akan menunda terlalu banyak waktu. Omong-omong, kekuatanku sendiri terlalu buruk. Si kecil, coba kamu lihat, aku bukan vegetarian, lihat, kamu sedang menunggu. Bos di belakang layar mengayunkan kakinya yang panjang dan berjalan mendekat. Saudari.
Richard sedang mempertimbangkan sudah terlambat untuk menangkapnya. Apa yang ingin dia lakukan? Kembali, bagian belakang bos di belakang layar itu indah, dia adalah wanita cantik yang ekstrim, dengan sosok yang sempurna, dan itu benar-benar muncul, menarik perhatian kedua pria ini. Pria suka melihat wanita, apalagi wanita cantik besar seperti bos di belakang layar dengan temperamen arogan mereka sendiri. Siapa yang bisa tenang? Bos di belakang layar tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan di depan kedua pria itu, dia mengeluarkan rokok, kedua pria itu ragu-ragu, salah satu dari mereka berkata, apakah Anda ingin api, cantik? Ya, apakah kamu punya? Bos di belakang layar menunjukkan pesona. Sungguh, pesonanya sangat menarik. Suara itu mengungkapkan perasaan yang menawan. Pria itu mengeluarkan api dan mendekat. Bos menyipitkan mata di belakang layar. Rokok di tangannya menyatu. Pria itu merasa kering. Tapi tiba-tiba, di balik layar, bos meraba pria itu, dan pria itu jatuh ke tanah seperti tersengat listrik. Pria lain terkejut, dan pukulan marah datang ke bos di belakang layar. Di balik layar, bola ditembak di tangan bos. Ada listrik, listrik terkompresi, seperti power bank. Ketika dia menyentuh pria itu, dia mengejang dan jatuh ke tanah. Sebenarnya, selesaikan saja dua orang itu. Richard tampak terkejut, dia begitu kuat. Faktanya, bos di belakang layar sendiri tidak terlalu kuat, dia tidak memiliki keterampilan khusus, bagaimana dia bisa membuat organisasi pembunuh, tetapi juga ingin organisasi pembunuh menjadi begitu besar. Richard datang, masih kaget. Apalagi yang harus ditonton? Apakah kamu belum menendang? Bos mendengus di belakang layar dan menyingkirkan yang menawan. Kakak, kamu luar biasa. Kata Richard dengan sepenuh hati. Saya telah pergi ke tempat-tempat yang lebih kuat, tetapi Anda tidak memahaminya. Oke, masuk. Bos di belakang layar juga tahu bahwa kali ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara, jadi ayo segera ambil keputusan. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan menunggu mereka yang dipimpin oleh mawar hitam itu kembali. Richard mengangkat bahu, mengeluarkan ponselnya, membuka tembakan, menggunakan banyak usaha, menendang pintu, bang. Pintu ditendang terbuka, dan Richard bergegas masuk dengan telepon yang dia tembak. Bab 675. Yu Tianle tersenyum sedikit, wanita ini, dia sudah mendapatkannya sejak lama, apa yang disukai pria. Semua pria mengerti. Aku harus kembali, atau dia akan bangun, kata wanita itu tersipu. Kalian semua mengatakan bahwa dia sedang minum, bagaimana bisa begitu mudah untuk bangun, bahkan jika dia bangun, dia tidak akan meragukanmu, karena di mata sepupuku, kamu adalah istri dan ibu standar. Memikirkan Anda, istri dan ibu Anda yang baik, yang telah diperoleh oleh saya. Anda Tianle tertawa. Wanita itu tersipu dan menatap Yu Tianle dengan sengit. Bajinganmu yang membuatku terlihat seperti ini, dan kau adalah teman kecilku. Wanita tidak bisa tidak marah. Meskipun suaminya juga keturunan Youjia, dia secara alami tidak puas dengan wanita. Alasan mengapa wanita ini menikah adalah untuk uang. Tapi setelah menikah, Yu Tianle adalah pembicara yang manis, di mana dia bisa menanggungnya. Dalam beberapa hari, Anda jatuh di bawah kata-kata manis Yu Tianle. Dia tidak berdaya. Karena Yu Tianle akan menyenangkan wanita. Haha. Anda Tianle tertawa. Benar, Logan itu, apakah kamu masih merindukannya? Wanita itu bertanya. Pikirkan, tentu saja saya pikir, saya ingin dia mati. Anda Tianle memiliki dendam. Kebenciannya pada Logan sangat dalam dan dalam. Jika dia ingin menangkap Logan, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyiksa Logan. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Aku di sisimu, apakah kamu masih menginginkannya? Wanita itu cemburu. Haha, tidak ingin dia, merindukanmu. Anda Tianle tersenyum sedikit. Namun, pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Yu Tianle langsung kesal, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu aku di dalam? Jangan pergi, bajingan, apa yang kamu lakukan dengan ponselmu? Ketika Yu Tianle sangat marah, dia tiba-tiba melihat Richard menendang pintu dan bergegas masuk dengan ponselnya. Dia kesal, dan kemudian terkejut. Dia bodoh dan tahu untuk apa Richard saat ini. Wanita itu sangat ketakutan sehingga wajahnya memutih dan dia terus berteriak. Saya sibuk menutupi tubuh saya dengan selimut, tetapi Richard Chong datang terlalu tiba-tiba, dan saya sudah mengambil gambar dua orang berbaring di tempat tidur, cukup. Terkunci. Richard menamparkan wajah Yu Tianle. Yu Tianle berteriak, tamparan ini, Richard bermain terlalu keras, dia sangat marah, Richard, apakah kamu berani menembakku? Richard mengangkat bahu dan meletakkan teleponnya. Kali ini benar-benar berharga. Dia benar-benar meraih pegangan Yu Tianle. Matanya saat ini, jika ada kepanikan yang tidak bisa ditutupi. Ya, Anda Tianle benar-benar panik. Karena ini awalnya adalah hal yang licik, dia menemukan kegembiraan karena ini, tetapi jika hal semacam ini diketahui oleh orang-orang di rumah, itu akan sangat menyedihkan. Anda tidak hanya tidak memiliki hak untuk mewarisi Youjia, Anda bahkan mungkin diusir oleh Youjia. Karena jangan bicara tentang perjalanan pulang, itu adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh keluarga. Teman dan istri tidak boleh diganggu, apalagi istri sepupunya. Richard, apakah kamu tidak ingin mati? Berikan ponselmu, berikan aku. Yu Tianle bergegas seperti anjing gila, kekuatan bertarung Richard meningkat lagi, dan dia menendangnya ke tanah dengan satu kaki. Yu Tianle menutupi perutnya dan berteriak bahwa dia akan pingsan. Richard, berikan ponselmu. Wajah menyakitkan Yu Tianle pucat dan panik. Beraninya kamu dibodohi. Richard mengangkat bahu. Richard, berapa banyak yang Anda inginkan, saya berikan, saya hanya perlu ponsel. Anda Tianle berkata dengan suara serak. Ponsel ini terkait dengan masa depan Anda. Saya menginginkan uang, tetapi saya tidak menginginkan uang Anda, Richard menggelengkan kepalanya. Melirik wanita yang ketakutan di tempat tidur, wanita itu ketakutan, jangan lihat aku, ponsel, tolong beri aku ponselmu, wanita itu merangkak keluar dari selimut dengan ketakutan dan naik ke Richard untuk memohon. Dia adalah wanita yang beruntung.
Ketika sepupu Yu Tianle pergi keluar untuk pertama kalinya, dia menyukai dan kemudian menikah. Dia tahu kekuatan Youjia dan apa arti penembakan itu. Dia akan dieksekusi oleh orang-orang Youjia. Dia takut, takut. Kumohon. Wanita itu menangis. Richard mengerutkan kening, mengenakan pakaian, aku tidak menargetkanmu. Richard membidik Yu Tianle, tetapi wanita itu tidak mematuhi cara wanita itu dan ditangkap. Jangan, aku takut. Saya mohon untuk memberi saya telepon Anda. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, Anda bisa menyebutkannya. Wanita itu menangis dan menangis, ketakutan. Dia bisa memikirkan betapa sengsaranya dia pada akhirnya. Youjia akan menyiksanya sampai mati. Apa saja yang akan dilakukan? Haha, orang itu, kenapa kamu tidak memiliki kesadaran yang begitu baik? Richard mengangkat bahu. Yu Tianle menatap Richard dengan ngeri, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan, Anda harus tahu. Mintalah. Kata Richard. Kamu delusi. Anda Tianle bangun. Pikiran Richard dia tahu bahwa itu tidak lebih dari mencoba membiarkan dirinya sendiri dan tidak membiarkan rumah berurusan dengan Karen Li. Dia tidak bisa melakukan ini, dia juga tidak bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, tuan rumah, Batian, masih hidup. Parodi, kalau begitu lanjutkan, aku tidak akan mengganggumu, tapi ya, orang-orang yang akan mengunjungimu akan menghargai videonya sekarang, definisi tinggi. Apa menurutmu aku baik padamu? Richard mengangkat bahu. Kamu dan dia. Yu Tianle sangat marah sehingga dia bergegas untuk melawan Richard, tetapi bagaimana Richard bisa membiarkannya memukulnya? Meninju perutnya dengan pukulan, Yu Tianle berlutut dan meratap kesakitan. Kamu terlalu bodoh, maka baiklah, kamu lanjutkan, Richard berbalik untuk pergi. Bos di belakang layar benci menatap Yu Tianle. Hal semacam ini bisa dilakukan. Bisa dibayangkan bahwa ini adalah orang seperti Ouyang Fei yang tidak memiliki dasar. Tidak, Tianle, kamu berjanji padanya, videonya barusan keluar, aku akan mati. Tianle, wow, wanita itu memohon untuk menangis. Dia benar-benar takut. Dia berani mengirim, selama berani mengirim, aku akan membunuhnya. Anda Tianle jengkel. Yah, sepertinya kamu salah urutan, videonya dikirim, sepertinya kamu yang pertama mati. Richard mencemooh. Yu Tianle mengerutkan wajahnya, ya, selama itu dilihat oleh orang-orang dalam keluarga, bahkan jika orang lain dalam keluarga melepaskan diri, tetapi sepupunya hijau, dia pasti akan bunuh diri dengan putus asa. Semakin saya berpikir, semakin saya takut Yu Tianle semakin takut. Richard, Anda bisa memberi saya ponsel Anda, dan saya berjanji. Hehe, ini untukmu. Apa kau bodoh dariku? Ini pegangannya. Jika itu diberikan kepadanya, pegangan apa itu? Tentu saja, Richard tidak akan memberikannya. Kamu beritahu aku dulu, apa yang kamu rencanakan. Kakek saya sakit parah dan masih menyelamatkannya. Anda Tianle berkata dengan ketakutan. Yu Batian itu sakit. Richard tercengang. Dia belum tahu. Karen Li menyuntikkan sesuatu pada Yu Batian. Iya, kakek saya tidak dalam kondisi baik. Orang-orang di keluarga sedang menunggu kakek bangun, dan kemudian biarkan kakek memberi perintah kepada keluargamu secara langsung. Richard mengerti, tidak heran, bahwa rumah aslinya telah tenang selama beberapa hari, karena Yu Batian sakit, penyakit ini baik-baik saja. Saya menjawab semua yang Anda minta untuk saya jawab. Apa yang Anda ingin saya lakukan sebelum Anda memberi saya telepon Anda? Anda Tianle sangat cemas. Dengan pegangan ini, masih di tangan Richard sampai ini, dia akan kesulitan tidur dan tidur. Iya, itu tidak sulit, selama kamu mendengarkanku, aku akan memberimu video ponsel, Richard mengangkat bahu. Sepertinya kita harus berpikir panjang. Bos di belakang layar berkata, kekasih kecil, jika Anda ingin menemukannya, Anda perlu sejumlah uang terlebih dahulu. Youjia memiliki banyak uang, tetapi ada juga sejumlah uang. Jika Anda bisa mendapatkan bagian darinya, kekuatan Youjia masih akan berdampak kecil. Satu pukulan. Kakak, apakah menurutmu nafsu makanku sangat kecil? Richard menggelengkan kepalanya. Yu Tianle hanyalah salah satu keturunan keluarga. Berapa banyak uang yang bisa Anda miliki? Itu harus memiliki dampak minimal pada seluruh rumah, jadi mungkin juga tidak. Si kecil, apakah kamu masih ingin menelan seluruh rumah? Bos di belakang layar terkejut, sangat terkejut. Tanpa diduga, nafsu makan Richard sangat besar. Ya, saya ingin menjadi orang terkaya di dunia. Tentu saja aku harus memakan rumah pengembara. Dialah yang memprovokasi saya. Richard berjanji. Di belakang layar, bos mengalihkan pandangannya, kekasih kecil, kamu mengejutkanku lagi. Makan rumahku. Nafsu makanmu besar, tapi perutmu tidak sebesar itu. Anda Tianle tidak bisa menahan cemoohan. Bab 676. Tentu saja, Yu Tianle tertawa. Youjia adalah keluarga tersembunyi, kedua setelah keluarga pertama di dunia dengan 10.000 keluarga. Bagaimana Anda bisa menjadi sampah untuk dimakan? Anda bisa membunuhnya dengan gigitan. Masih mau makan semua. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu tebal dan tebal. Perutku besar, kamu akan tahu, tetapi sekarang, kamu masih tidak mengerti situasimu. Richard sangat berarti. Yu Tianle langsung kesal. Tentu saja dia tahu apa maksud Richard, dan dia panik karenanya. Richard, apa yang kamu ingin aku lakukan, katakan saja. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, aku tidak bisa memakanmu di rumah. Anda Tianle bangun sendiri. Wanita yang bersamanya sudah menangis. Kata-kata Richard benar-benar membuatnya takut. Dia tidak ingin mati. Saya akan memberitahu Anda. Richard mengangkat bahu. Namun, Yu Tianle tiba-tiba muncul, maukah Anda memberitahu saya? Hahaha. Anda benar-benar memberi saya kejutan kali ini. Dua kerugian yang saya makan dalam hidup Anda ada di tangan Anda, tetapi tidak akan ada yang ketiga kalinya. Anda sepertinya lupa, ini adalah tempat saya. Dia mencibir dan mengejek. Karena dia mendengar langkah kaki di luar pintu. Haha.
Orang saya sendiri sudah kembali, tetapi di antara keluarga, beberapa pengawal yang lebih baik sudah kembali sekarang. Bagaimana jika Richard mengambil gambar? Ambil saja pengawalmu sendiri. Satu-satunya hal yang Yu Tianlei sesali adalah dia tidak bisa membunuh Richard sekarang, karena Wan Ziwen berkata bahwa nyawa Richard harus dipertahankan. Dia benar-benar cemburu. Logan, yang dia sukai, benar-benar pergi dengan Richard, dan Wan Ziwen, yang dia sukai, sebenarnya menyukai Richard. Apa gunanya sampah ini? Tempatmu. Richard tercengang. Haha, apakah kamu lupa, apakah kamu ditimpa? Pengawal saya kembali, sekarang saatnya bagi Anda untuk meminta belas kasihan. Anda Tianlei tertawa. Sikat-sikat. 3 orang bergegas masuk keluar pintu. Ya, hanya beberapa pengawal yang keluar mengejar mawar hitam, 3 kembali. Ketiga pria itu saling menatap dan memelototi Richard dan bos di belakang layar. Yu Tianlei dipukuli, dan konsekuensinya tidak akan baik. Untungnya, mereka kembali sekarang, jika tidak. Richard menarik bos di belakang layar di belakangnya, dan tidak berharap orang-orang ini kembali begitu cepat, tampaknya Black Rose telah melakukan yang terbaik. Dalam situasi ini, yang bisa dilakukan Richard adalah membawa bos di belakang layar dan pergi dengan damai. Bagaimanapun, hal-hal yang Anda inginkan sudah ada di tangan. Saat itu, Yu Tianlei akan datang dan memohon untuk dirimu sendiri. Di belakang layar, bos kaget, tiba-tiba ditarik oleh Richard, jadi dilindungi oleh Richard, berdiri di belakang Richard, sebenarnya ada rasa aman. Sudah lama dia tidak merasakan hal seperti ini. Dia agak terkejut. Ya, bos di belakang layar tiba-tiba merasa seperti sudah lama tidak dilindungi oleh seorang pria. Perasaan ini juga dicoba lagi. Itu masih cukup bagus, seolah-olah cinta pertama. Kakak, aku membawamu keluar. Kata Richard. Ya, jika kamu tidak membawaku keluar, aku akan membawamu untuk membawaku keluar juga. Dalam keadaan kesurupan, bos di belakang layar memiliki perasaan yang manis. Dia pasti masih peduli dengan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa pergi kali ini, kalian bertiga, ambilkan aku kembali ponselnya untukku. Lalu, tampar wajahku sampai aku puas, kata Yu Tianlei. Dia melihat bos di belakang matanya, adapun dia, hei. Ayo lakukan dulu. Ya, tuan muda. Ketiga pria itu menatap Richard, tinju mereka meledak seperti palu. 3 tinju. Di mana Richard berani mengabaikannya. Tidak ada gunanya menyembunyikan kekuatan. Dia tahu bahwa kekuatannya telah meningkat. Dia dianggap sebagai master pertempuran, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi lawan dari master ini. 1 mungkin, tapi 3 bersama-sama, kemudian menggantung. Sekarang. Namun, Richard juga tahu bahwa dia tidak perlu takut. Di tangannya sendiri, masih ada beberapa bom. Itu masalah besar untuk membuang bom dan mengambil bos di belakang layar. Namun, Richard Gang mengeluarkan belati yang diberikan oleh Alice, dan menangani ketiga orang ini. Sebuah ledakan. Di luar pintu, kepalan tangan tiba-tiba masuk, dengan cincin di pergelangan tangan, terbuat dari logam khusus, dengan berat puluhan kilogram. Pukulan seperti itu, tepat di kepalan pengawal. Pengawal ini tercengang, dan kemudian linglung. Mengapa tinjunya sedikit sakit? Ketika dia memikirkan hal ini, tubuhnya lepas kendali. Wow! Dia menghancurkan tubuhnya di atas meja. Mejanya robek dan retak. Dia mengejang dan kepalanya kebetulan membentur asbak. Ketika dia bangun, dia menyentuh bagian belakang kepala berdarah itu dengan kosong. Setelah ketakutan dan keterkejutan, matanya terpejam dan jatuh ke tanah. Jangan bergerak. Diam. Kedua pengawal itu tercengang. Richard melihatnya dan terkejut, Bu. Itu adalah ibu yang datang, Richard Song, tetapi bos di belakang layar yang dilindungi oleh Richard secara tidak sadar sedikit lebih jauh dari Richard. Sekarang, dia tidak bisa membiarkan Karen Lee tahu bahwa dia menyukai Richard. Jika Anda mengetahuinya sekarang, bos di belakang Anda akan merasa merona. Anda Tianlei terkejut. Anda. Karen Lee, kamu tunggu apa lagi? Kamu belum meneleponku. Yu Tianlei marah, apakah pengawal ini sia-sia? 2 pengawal yang tersisa bereaksi dan langsung marah. Wow. Karen Lee terlihat dingin, bergegas masuk, dan mengepalkan 2 kali dengan 2 pukulan berturut-turut. Kedua pengawal itu tercengang. Mereka hanya merasa tinju Karen Lee sakit ketika dia memukul tangannya sendiri. Sama seperti dipukul palu. Ketika mereka tercengang, tubuh itu mundur tanpa sadar dan menabrak dinding. Wah, lala, semua lukisan yang tergantung di dinding jatuh ke tanah. Keduanya terkejut dan memuntahkan darah, dan lengan mereka tidak bisa diangkat. Malu. Semua orang hanya menerima pukulan, tetapi mereka tidak bisa menahannya lagi. Di dalam kamar, sekali lagi, tidak ada suara. Keheningan mati. Yu Tianlei takut pengawalnya sampah. Begitu mudah dirobohkan. Mawar hitam bergegas masuk. Dia terkesiap. Dia baru saja mencoba menarik orang-orang ini sekarang. Pada saat yang sama, dia akhirnya menyadari, dia akhirnya tahu mengapa aku membunuh Karen Lee sebelumnya, tapi aku tidak bisa membunuh. Ternyata kekuatan Karen Lee masih tersembunyi. Karen Lee menutup pintu. Berdebar. Yu Tianlei sepertinya dipukul dengan kepalan tangan dan berlutut. Dia hanya berpikir bahwa Richard dapat ditundukkan dan kemudian disiksa oleh Richard, tetapi tiba-tiba, itu berbalik secara instan. Wanita yang bersamanya bahkan lebih ketakutan. Bu, aku sudah melakukannya, kata Richard. Karen Lee tersenyum sedikit, dan pada saat yang sama melirik bos di belakang layar, yang bersenandung. Karen Lee tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja dia tahu apa yang dikatakan Richard berhasil. Lepaskan aku, jangan bunuh aku. Anda Tianlei memohon, ini takut. Bagaimanapun, Karen Lee mengalahkan pengawal terkuatnya terakhir kali dengan 2 gerakan. Dia masih memiliki ingatan yang segar. Dalam hal ini, Yu Tianlei tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Jadi hanya memohon. Richard bertanggung jawab atas dia. Ketika dia berjalan, dia menendang dan memukul Yu Tianlei untuk sementara waktu. Apakah dia hanya ingin pengawal itu memukul dirinya sendiri? Richard tersenyum, Yu Tianlei berteriak, wanita itu bahkan lebih terkejut.
Setelah cukup bermain, Richard berjalan kembali. Bu, saya akan membiarkan Yu Tianlei melakukan sesuatu dan membiarkan dia memberitahu kami tentang situasi rumah Anda. Ini harus ditanyakan kepada ibu, karena dalam hal ini ibu harus punya rencana. Yah, Karen Li mengangguk. Faktanya, indera keenamnya memberitahunya bahwa dia juga bisa menebak gerakan Yu Jia secara kasar. Cher, menurutmu, selain membiarkan dia memberitahu Yu Jia tentang gerakan itu, apa lagi yang bisa dia lakukan? Karen Li mulai melatih Richard. Richard Si datang dan pergi, menatap Yu Tianlei yang pusing selama 3 detik, dan tiba-tiba memikirkannya, berkata di telinga ibunya, Ibu, biarkan dia mengambil bom kembali, membunuh pengembara mereka, katamu ini akan berhasil. Lagi pula, bom semacam itu tidak dapat diperiksa, dan kendali jarak jauh sudah cukup, tetapi apa satu-satunya kelemahan? Tidak jelas berapa banyak pengembara yang bisa terbunuh oleh bom itu. Karena tidak ada pemantauan di bom. Hanya bisa dikendalikan oleh keberuntungan. Karen Li tercengang, ide ini sebenarnya bagus, tapi resikonya besar. Ibu, bagaimana menurutmu? Tanya Richard. Bab 677. Karen Li merasa tidak masalah untuk melakukan ini, tetapi sulit untuk mengontrol berapa banyak orang yang terbunuh. Ini adalah sebuah masalah. Karena itu, Karen Li merasa, jangan lakukan ini untuk saat ini. Cher, kamu bisa melakukan itu, tetapi ada yang lain. Karen Li bertanya. Richard berpikir lagi, Bu, aku tidak habis pikir. Yah, dengan cara ini, bukankah kamu memiliki pegangan Yu Tianlei? Kamu seperti ini, suara Karen Li rendah, dan Richard terkejut setelah mendengarnya. Benar saja, ide ibu saya jauh lebih matang dari Anda, dan Anda masih harus belajar lebih banyak. Richard mengangguk. Karen Li tidak banyak bicara, hanya menatap Yu Tianlei, yang memohon, dan menyipitkan matanya. Kamu bisa membiarkanku melakukan apa saja, jangan bunuh aku. Yu Tianlei putus asa, Karen Li terlalu kuat, pengawal yang sering dia percayai, di depan Karen Li, sangat rentan. Richard mengangkat bahu, mengapa aku harus membunuhmu? Menunggu kabar baik saya ya, jangan berharap untuk meminta saya ponsel, karena, setelah saya kembali, saya akan menyalin video di tangan saya, lalu menyalinnya, jika Anda mengintimidasi saya mungkin menyalinnya ke ponsel anggota keluargamu, jadi jangan salahkan aku. Tidak, jangan lakukan itu. Anda Tianlei takut. Ini yang paling dia takutkan. Ribuan orang harus ditunjukkan oleh orang-orang dalam keluarga. Jangan, nanti kamu lanjut, kami tidak akan ganggu, ingat telepon dihidupkan kapan saja, saya akan menghubungi Anda, jika Anda tidak menghidupkan, maka saya hanya bisa memukul rumah Anda, lalu jangan-jangan salahkan aku, kata Richard. Tenang, benar-benar Bud, selama kamu tidak menunjukkan sesuatu kepada orang-orang di rumahku, beritahu mereka, aku akan mendengarkanmu semuanya, kata Yu Tianlei dengan panik. Ingat apa yang kamu katakan, lalu lanjutkan. Richard mengangkat bahu dan berjalan keluar. Karen Li, bos di belakang layar, dan mawar hitam itu padam. Hanya 3 pengawal yang meratap, Yu Tianlei yang putus asa, dan wanita yang menangis dan ketakutan yang tersisa di ruangan itu. Tianlei, kamu mengambil teleponnya kembali, beritahu orang-orang di keluargamu, kita sudah mati. Wanita itu ketakutan dan rias wajahnya menangis. Terkunci. Yu Tianlei menamparkan wajahnya dengan putus asa, dan wanita itu berteriak dan jatuh ke tanah. Diam, setelah kamu kembali padaku, jujurlah. Jika kamu menunjukkan sedikit masalah, aku akan mati untuk pertama kalinya. Anda Tianlei berkata. Wanita itu mengangguk ngeri dan panik. Beraninya dia berbicara. Cuk, cak. Anda Tianlei dibayangi oleh Anda. Anda Tianlei penuh penyesalan. Apa yang ingin Richard lakukan? Dia gelisah. Ratapan beberapa pengawal membuatnya berpikir semakin marah. Dia mengambil 2 botol anggur dan menabrak kepala 2 pengawal. Sampah, kalian semua mati. Yu Tianlei berubah menjadi raungan yang mengerikan. Dia baru saja marah. Pada saat ini, dia akan membalas ketiga orang ini. Kedua pengawal itu menutupi kepala mereka dan tidak berani melawan. Teriakannya lebih dari itu. Wanita itu semakin ketakutan. Mengapa dia tergoda oleh orang mesum seperti Yu Tianlei? Dia jatuh ke dalam penyesalan. Richard sedang menunggu di dalam mobil. Pada saat ini, dia telah tiba di rumah bos di belakang layar. Ibu dan bos di belakang layar sedang berbicara, sementara Richard dan Black Rose sedang menunggu di dalam mobil. Bukankah kamu baru saja terluka? Tanya Richard. Wajah Black Rose tidak terlalu bagus, lagi pula, dia baru saja memimpin begitu banyak orang, dan beberapa dari mereka akan terluka sedikit. Hanya saja mawar hitam itu diam, tidak mengatakannya, dia sudah terbiasa. Ketika saya sendirian, saya terbiasa tidak ada yang peduli. Jadi dia tidak akan mengungkapkan ini sama sekali. Tidak. Mawar hitam acuh tak acuh. Kenapa tidak? Anda melihat tangan Anda, itu tidak alami, apakah itu dipukul? Richard peduli. Tidak, hei, apa yang kamu lakukan? Richard, apa kau percaya aku menembakmu? Black Rose kesal dan Richard benar-benar memeriksa lengannya. Ya, karena terlalu banyak orang, mawar hitam ditinju oleh kepalan tangan seseorang dan mengenai bahunya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kesadaran di bahunya. Richard tersentuh, dan mata mawar hitam berdenyut, dan dia terluka. Jangan bergerak, kata Richard. Dia tidak akan melakukan hal lain. Melihat bahwa mawar hitam dipukul di bahu, lalu menggosoknya, mengaktifkan darah dan menghilangkan stasis darah, kebijakan ini masih dipahami. Setidaknya mawar hitam tidak akan begitu tidak nyaman. Kamu jauh dariku, kalau tidak aku akan menembakmu. Mawar hitam marah. Saya baik untuk membunuh, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya untuk menekan Anda dan membuat Anda merasa lebih baik. Richard tidak berhenti bahkan jika dia diarahkan oleh pistol, karena Richard tahu bahwa mawar hitam tidak akan menembak. Anda. Black Rose sangat marah, dan dia tidak bisa menembak. Tapi Chuck, sebenarnya, dia marah. Oh, aku mendapat pukulan di sini, kan?
Sabar saya akan membantu Anda untuk meningkatkan sirkulasi darah dan stasis darah. Richard serius menemukan pembengkakan merah di lengan Black Rose. Pukulan ini sangat berat. Sebelum Logan mengajarkan metode penyelamatan dasar Richard, Richard menangani perawatan Logan Jiao. Kamu, sakit, ringan. Maukah kamu melakukannya? Jangan menyiksaku. Black Rose kesal, Richard, di mana sirkulasi darah dan stasis darah, itu hanya siksaan, mengambil tempat di mana Anda terluka, dan mencubit ke semek yang lembut. Ya, kamu tahan dengan itu, apakah kamu takut sakit? Kata Richard. Mata biru indah mawar hitam melebar dan dia menggertakkan giginya. Aku tidak takut sakit. Apakah itu tidak cukup? Saya akan segera menanganinya untuk Anda. Richard terus menanganinya, dan cederanya masih serius. Mawar hitam menutup matanya dan bertahan, bajingan ini. Apakah Anda menggunakan diri Anda sebagai produk uji? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mati? Kamu, Karen Lee berada di luar mobil. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada bos di belakang layar. Apa yang kamu? Saya kembali ke tempat tidur, bos di belakang layar tidak mau banyak bicara dan langsung masuk ke rumahnya. Tunggu, terima kasih. Kata Karen Lee. Di belakang layar, bos tertegun dan berbalik. Kenapa berterima kasih padaku? Ini bukan karaktermu. Karakterku, kamu sudah lama tidak memahaminya. Itu alasanmu bagi Chair untuk menangkap Yu Tianlei kali ini, jadi terima kasih. Karen Lee tampak serius. Bos di belakang layar terdiam selama 3 detik, tidak. Tunggu, apa yang kamu lakukan begitu mendesak? Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Karen Lee datang. Kalau begitu kamu bilang. Si bos mendengus. Bom itu, kamu memberikannya kepada Chair. Karen Lee bertanya. Hal penting ini, bos di belakang layar benar-benar memberi Richard. Iya, saya memberikannya, saya suka memberikannya kepadanya, apakah itu akan berhasil? Bos di belakang layar marah, apa ini, pertanyaan. Mengapa Karen Lee menanyaiku? Ya, kalau begitu aku harap kamu hanya ingin memberinya, dan bukan karena alasan lain. Karen Lee berarti. Bos di belakang layar kesal dan mengerti maksud Karen Lee. Ini untuk mengingatkan dirinya agar tidak memperhatikan Richard. Bagaimana jika aku punya alasan lain? Bos di belakang layar marah. Ya, itu urusanmu. Saya tidak punya hak untuk mengganggu Anda, tetapi saya dapat mengganggu putra saya. Karen Lee serius kali ini. Apakah bos benar-benar berarti bagi Richard? Apa itu mungkin? Bagaimana kamu mengganggu? Mengalahkannya? Tegur dia. Atau jangan biarkan dia keluar. Jika kamu melakukan ini, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Bos di belakang layar marah. Saya tidak akan memukulnya, saya tidak akan memarahinya, dan saya bahkan tidak akan membungkamnya. Aku harus memberitahunya ini, dia akan tahu bagaimana melakukannya, jadi, Karen Lee berhenti. Berhenti, aku tahu. Bos di belakang layar tampak dingin. Karen Lee tercengang. Ada tatapan aneh di matanya. Dia diam selama 3 detik. Kamu, tindakan balasan yang sebenarnya, sudah berpikir. Apakah kamu serius? Aku tidak serius, apa urusanmu? Bos di belakang layar marah dan pulang. Karen Lee membeku selama 3 detik dan tersenyum pahit, tentu saja ada hubungannya denganku. Karen Lee menoleh ke belakang dan melihat bahwa Richard sedang merawat luka mawar hitam. Karen Lee tidak berdaya. Anak ini secara tidak sengaja baik kepada orang lain, tetapi dia tidak tahu bahwa dia ingin mengendalikan jarak. Dia tidak tahu apakah itu kegembiraan atau kekhawatiran, dia hanya bisa menghela nafas. Oke, bukankah itu menyakitkan sekarang? Richard menghela napas lega. Bagus, tersiksa olehmu. Mawar hitam mengerang. Richard terdiam dan tidak banyak menjelaskan, aku mencoba yang terbaik. Kamu baru saja melakukan yang terbaik, kata mawar hitam. Jika Anda tidak melakukan yang terbaik, Anda akan sangat menyakiti diri sendiri. Richard tersenyum kecut. Pada saat ini, sang ibu kembali. Richard bertanya, Bu, apa yang kamu katakan padanya? Tidak apa-apa, kembali dulu. Karen Lee tidak banyak bicara, dan melaju kembali. Richard tidak banyak bertanya, Black Rose tidak mengatakan apa-apa. Di dalam rumah. Bos di belakang layar melihat Richard pergi melalui jendela. Matanya sedih, dan pengingat Karen Lee membuatnya tahu malu. Saya juga merasa itu tidak akan berhasil seperti ini, tetapi akhirnya saya memiliki seseorang yang saya sukai. Bagaimana itu bisa terjadi? Di belakang layar, bosnya linglung dan tidak bisa tidur sama sekali, hanya minum-minum yang membosankan. Setelah kembali ke rumah, Richard pergi ke kamar Gracia, tempat Black Rose beristirahat. Lindungi Richard setiap saat. Sebenarnya, Richard ingin bertanya kepada ibunya, sekarang Anda memiliki pegangan Yu Tianlei, seberapa tinggi kemungkinan berurusan dengan You Jia? Bagaimanapun, setelah memikirkannya selama beberapa hari, Richard membuat keputusan. Jika Anda benar-benar tidak dapat berurusan dengan You Jia, maka Anda harus menemukan Wan Siwen sendiri. Lagi pula, Anda tidak bisa menyakiti keluarga Anda. Orang tidak bisa hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Ada banyak orang di sekitar Anda yang peduli dengan diri sendiri, dan Anda harus memikirkan orang-orang ini. Tapi Richard tidak menanyakan pertanyaan ini, karena sang ibu sangat khawatir. Adapun hal-hal yang memungkinkan Yu Tianlei melakukan sesuatu, ibu akan memberitahu dirinya sendiri bagaimana melakukannya, dan Richard tidak terburu-buru. Ngomong-ngomong, Richard juga berpikir bahwa You Jia akan melakukan langkah besar baru-baru ini. Richard menghela nafas dan menatap Logan saat dia keluar untuk minum. Dia melihat Logan beristirahat dengan tenang. Dia juga merasa nyaman dan kembali ke kamar, memeluk Gracia dan tertidur. Pada hari kedua, Richard berolahraga ketika dia bangun, tetapi Gracia jelas linglung, dan dia pergi keluar untuk mengurus barang-barang di rumahnya. Setelah berolahraga dengan baik di pagi hari, Richard menerima telepon dari Du Peixin, mengatakan bahwa dekorasinya ada di sana, dan ingin membiarkan Richard melihatnya. Richard berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk membiarkannya menanganinya. Sisi kasino akan segera dibuka jika cepat, dan pada saat itu, upacara pembukaan akan diadakan dengan meriah. Beritahu semua orang Amerika bahwa ada kasino baru yang akan dibuka.
Jawaban Richard membuat Dupei senang dan bekerja lebih keras untuk mendekorasi kasino. Pertimbangan Richard tentang kasino hanya setelah dekorasi selesai, dan itu cukup untuk memilih hari yang baik untuk dibuka. Gracia keluar. Setelah Richard berolahraga, dia pergi menemui Logan dan menemukan bahwa Logan jauh lebih baik. Richard ingin mengajaknya keluar untuk bersantai. Lagi pula, Logan menahannya di bangsal untuk waktu yang lama, dan dia seharusnya pergi jalan-jalan. Logan tidak menolak, dia tersenyum dan setuju, dia sebenarnya jauh lebih baik. Juga berharap untuk bergaul dengan Richard. Tentu saja, ketika Gracia tidak ada, jika Gracia hadir, dia pasti akan menjaga jarak dari Richard. Richard membawa Logan keluar. Faktanya, setelah Logan pulih, senyum yang muncul sebelumnya muncul lagi. Richard merasa nyaman dan ingin tinggal bersama Logan. Sangat disayangkan bahwa sekarang Anda akan berurusan dengan Youjia, dan mungkin dikalahkan, dan Anda bahkan dapat menikahi Wan Siwen. Karena itu, suasana hati Richard sangat berat. Tidak apa-apa, tapi Richard tidak pergi ke tempat lain, jadi dia pergi ke kasino yang didekorasi untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, mari kita lihat apa yang terjadi. Lagi pula, Richard masih memiliki harapan besar untuk kasino ini. Logan pasti tidak akan menolak, Chair, kemanapun kamu bilang kita akan pergi. Richard mengangkat bahu dan mengantar Logan. Mawar hitam masih mengikuti, tanpa ekspresi, kemanapun Richard pergi, dia mengikuti, tetapi dia melihat lengannya dengan indah. Setelah tadi malam, itu benar-benar tidak sakit, mawar hitam bergumam, dengan sengaja. Bersenandung. Bab 678. Dengan sengaja menyiksaku. Datang untuk membalas dendam. Black Rose bersenandung, tetapi dia ingat bahwa ketika dia berurusan dengan Richard sebelumnya, dia juga mengalahkan Richard berkali-kali. Kemarin, Richard mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Black Rose merasa bahwa balas dendam sudah berakhir, kan? Ayo lakukan ini lain kali, aku akan bersamamu. Black Rose mengemudi dengan mobil Richard. Saat lengan mengemudi, benar-benar terasa lengan tidak sakit sama sekali, mawar hitam tertegun, dan ada beberapa warna di matanya. Dia sendiri juga aneh. Jika Anda meletakkannya di masa lalu, tidak mungkin bagi seorang pria untuk menekan dirinya sendiri untuk meningkatkan sirkulasi darah dan stasis. Mawar hitam memikirkannya dan menganggapnya bermanfaat. Ya, itu karena dia tidak bisa membunuh Richard. Karena itu, Richard tidak takut, jadi dia memaksakan dirinya untuk meningkatkan sirkulasi darah dan stasis, dan dia juga melawan kemarin, dan bahkan lebih keras. Namun, Richard, yang tidak takut, tidak berguna. Dialah yang memaksa dirinya untuk meningkatkan sirkulasi darah dan stasis, dan dia memberontak, ya, itu saja. Black Rose datang dengan analisis seperti itu di hati saya, dan saya merasa jauh lebih baik di hati saya. Richard awalnya membawa Logan keluar untuk bersantai, jadi dia dengan cepat pergi ke sisi kasino yang sedang direnovasi dan tidak menelepon Du Peixin sebelumnya. Karena saya hanya berbicara dengan Du Peixin di pagi hari. Richard sekarang melihatnya. Benar saja, ibuku memanggil orang khusus untuk datang untuk dekorasi. Ada ratusan orang yang baru saja mendekorasi, dan 2 shift siang dan malam. Richard sangat puas dengan kemajuan ini. Ini sudah sangat besar. Anda dapat melihat ukuran, desain, dan kemewahan kasino ini secara sekilas. Saya percaya itu akan siap untuk dibuka dalam beberapa hari. Richard penuh percaya diri. Ini harus menjadi proyek pertamanya di negara ini, dan kerajaan komersial telah mulai berkembang. Melihat Richard senang, Logan juga pasti senang. Industri semacam ini, berjalan dengan baik, benar-benar di luar deskripsi kemajuan harian emas. Chair, menurutku tempat ini sangat bagus, pasti akan menghasilkan banyak uang. Kata Logan tulus. Ada banyak perusahaan di perusahaannya, tetapi dia tidak dalam industri ini. Namun, dari sudut pandangnya, ini sangat bagus. Terima kasih, Bibi Logan. Richard tersenyum kecil. Logan, Richard sangat senang mendengarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa masuk ke tempat yang didekorasi? Apa yang harus Anda lakukan jika terjadi kesalahan? Seorang mandor datang dan memarahi. Saya mencari Du Peixin. Richard berkata sambil mengangkat bahu, mandor bertanggung jawab. Apa? Apa yang kamu lakukan dengan Tuan Du? Anda mungkin bukan pelamar Tuan Du. Mandor itu mengerutkan kening, melihat ke atas dan ke bawah Richard. Sejak Du Peixin datang ke sini setiap hari, berkali-kali, kecantikan Du Peixin yang luar biasa telah menarik banyak pengejaran pria. Kemarin, ada 3 pria yang mengendarai mobil sport untuk mengirim bunga. Hanya saja Du Pei sibuk dengan pekerjaan dan tidak memanggil orang seperti itu sama sekali. Di mata para pekerja ini, Du Pei sang supervisor benar-benar gila kerja. Hari ini pria ini benar-benar membawa kecantikan super. Untuk apa ini? Tidak, aku mengenalnya, Richard menggelengkan kepalanya, dan sepertinya wanita Du Peixin disambut di mana-mana. Namun, Richard juga tahu di mana hati Du Pei berada, dia adalah wanita yang kuat, dan dia hanya berada di urutan kedua di hatinya. Karir selalu didahulukan. Dapat juga dikatakan bahwa Richard membiarkannya bekerja dengan dirinya sendiri selama 5 tahun, dan Richard juga menyukai karirnya. Sama seperti pengelola alun-alun Yolanda saat itu. Kedua wanita itu berorientasi pada karir, sangat bagus. Apakah kamu tahu? Jangan bercanda, Tuan Du sangat sibuk, bisakah kamu tahu? Mandor bertanya dengan curiga. Tentu saja aku tahu, aku adalah dia, apa Tuan Du? Jangan main-main, mana yang keren dan tempat tinggalnya, Mandor melambaikan tangannya dan terus bekerja. Kamu. Richard terdiam. Pada saat ini, suara tak terduga terdengar dari belakang, Richard, kenapa kamu di sini? Suaranya sedikit lebih menyenangkan. Ya, Du Peixin, yang baru saja memeriksa tempat yang didekorasi, turun dan melihat Richard. Dia sedikit senang. Kenapa kau bahagia? Dia tidak begitu mengerti, bagaimana mengatakannya, kepercayaan Richard yang tak tertandingi padanya, membiarkannya menanganinya adalah salah satu alasan yang membuatnya bahagia. Alasan kedua, dia tidak tahu betul.
Lagi pula, jika tidak ada Richard saat itu, dia pasti akan diambil oleh bajingan itu. Ini mungkin alasan lain mengapa Du Pei sangat terkejut melihat Richard. Kejutan berbentuk hati Du Pei mengejutkan Mandor. Benar-benar tahu. Mandor itu iri, tapi saya tidak berharap ini membawa kecantikan yang luar biasa, tapi saya juga tahu Du Pei yang juga luar biasa. Semuanya laki-laki, kenapa gap ini begitu besar? Kemarilah dan lihat, kata Richard. Yah, Anda harus membiarkan mereka menelepon saya secara langsung, kata Du Peixin. Kejutan di wajahnya mengembun. Bahkan, dia juga punya perasaan bertemu teman lamanya di negara lain. Lagi pula, dia jarang pergi ke luar negeri sebelumnya, kali ini seharusnya yang terlama, dan dalam beberapa tahun ke depan, dia seharusnya berada di negara beras. Kenalan sebenarnya, saya khawatir hanya Richard saja. Jadi, ini sejenis. Perasaan akrab jauh. Ini juga merupakan keintiman unik orang Tionghoa. Terlebih lagi, dia telah berada di Amerika Serikat begitu lama, tidak ada orang yang berbicara, dan Richard dapat datang dan berbicara. Ah, Richard melirik Mandor. Du Peixin langsung mengerti dan berkata dengan wajah dingin, apa yang kamu lakukan? Anda mengenalinya, ini bos saya, tempat ini dibuka olehnya. Apa? Mandor terkejut. Investasi di tempat ini sangat banyak miliaran dolar. Bos besar macam apa yang dia pikir dia investasikan, dan sekarang dia adalah orang Cina yang sangat muda. Dia merasa luar biasa. Du, saya tidak tahu. Dari mana saya tahu bahwa dia adalah bosnya? Bos, aku minta maaf. Mandor buru-buru meminta maaf kepada Richard dengan ekspresi ketakutan. Dia mengambil alih proyek renovasi, tetapi dibandingkan dengan bos besar ini, apa miliknya? Apakah tidak apa-apa untuk membiarkan diri Anda pergi kapan saja? Richard melambaikan tangannya, tidak apa-apa, kamu sibuk denganmu. Mandor ini dianggap bertanggung jawab, jadi Richard tidak perlu tahu lebih banyak tentang dia. Belum berterima kasih pada bos. Du Pei berkata dengan hati yang dingin. Terima kasih, Mandor itu bersyukur karena tidak mengenal dirinya sendiri. Ini benar-benar bos yang baik. Tapi dia bergegas untuk menyibukkan diri, di mana lagi dia berani tinggal di sini, bagaimana jika Zhang Ye marah. Lihat di sini, Du Peixin mengangguk ke Logan, menyapa. Logan juga mengangguk. Hati Du Pei aneh, kenapa Richard ada di sekitar wanita luar biasa ini? Setelah melihat Logan, hati Du Pei yang percaya diri juga sedikit tidak wajar. Bagaimanapun, sosok dan penampilan Logan lebih baik dari hati Du Pei. Richard datang dengan Logan untuk bersantai, tentu saja, mengangguk, Du Peixin dengan serius memperkenalkan proses dekorasi, Richard mengangguk puas. Logan juga merasa bahwa kemampuan kerja Du Peixin sangat bagus. Setelah giliran, Du Peixin berkata bahwa lebih baik makan di dekat sini. Bagaimanapun, ketiganya lapar, Richard bertanya pada Logan. Logan tersenyum. Mendengarkanmu. Bagaimanapun, kemana Richard pergi, Logan akan pergi. Semua orang naik bus, Richard memanggil Black Rose, hei, ayo pergi makan malam, maukah kamu datang bersama, atau aku akan membawamu? Aku tidak peduli, aku akan menyelesaikannya sendiri. Setelah berbicara, Black Rose menutup telepon dan bersenandung, mengapa kamu ingin bertanya padaku? Bawakan aku dengan sengaja, Richard terdiam, temperamen Black Rose benar-benar berubah. Terlalu malas untuk peduli padanya. Du Peixin telah tinggal di sini baru-baru ini, jadi dia lebih akrab dengannya. Restoran dengan makanan juga merupakan restoran Cina yang bagus. Bagaimanapun, ketiganya adalah orang Cina. Tentu saja, kemanapun mereka pergi, mereka semua makan makanan Cina. Steak itu tidak cocok untuk selera Richard sendiri. Ketika mereka tiba, beberapa orang memesan makanan. Logan pergi ke kamar mandi. Richard bertanya kepada Du Peixin, bagaimana perasaanmu? Sangat bagus, saya sangat senang, saya peduli dengan karir, tidak ada yang lain yang penting. Kata Du Peixin. Ini adalah kebenaran, dia tidak menyesali waktu itu, dan berjanji kepada Richard untuk bekerja untuk Richard selama 5 tahun. Sekarang saya akhirnya mendapatkan penggunaan kembali Richard. Itu bagus, ada sesuatu yang bisa Anda katakan kepada saya, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda butuhkan, kata Richard. Untuk karyawannya, karena Du Peixin mengikuti dirinya sendiri, maka aspek ini harus ada. Terima kasih, aku tidak perlu apa-apa, Du Pei menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh.